Setelah mendapat kabar bahwa akan ada kereta api yang ditumpangi oleh tentara Jepang melewati stasiun Bekasi, ada beberapa tentara Jepang yang menggunakan jimat. Setelah terjadi kejadian itu, warga Bekasi diteror oleh hantu tanpa kepala. Hari ini kita akan coba membahas tragedi di tepi Kali Bekasi, di mana pembunuhan massal atau eksekusi mati sekitar 89 atau ada yang bilang 90, ada yang bilang 86 tentara Jepang dibunuh di tepi Kali Bekasi. Bagaimana tragedinya? Ini dia kisah masa lalu. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia yaitu pada tanggal 11 Januari tahun 1942, di mana Jepang bisa mengalahkan tentara-tentara Belanda yang ada di Indonesia yang telah lama menjajah negeri kita dan akhirnya beralih ke Jepang. Kedatangan Jepang disambut baik karena dipropagandakan dengan saudara sesama Asia yang telah dijajah oleh para bangsa Eropa, para tuan-tuan si kulit putih. Dan tidak beberapa lama terlihatlah kekejaman Jepang yang ternyata lebih parah. Karena kalau kita tahu Jepang ini menjajahnya memang sebentar, tapi lebih kejam dari Belanda. Karena Jepang kalau melihat ada kesalahan atau menghukum orang itu langsung di tempat, langsung dieksekusi. Berbeda dengan Belanda yang harus menggunakan pasal-pasalnya. Dan Jepang ini benar-benar mengeruk kekayaan alam kita, yaitu terutama waktu itu terjadinya Perang Dunia Kedua, mengambil pasokan minyak untuk kendaraan pesawat mereka dan pangan-pangan, karena negeri kita ini penuh dengan rempah-rempah. Singkat cerita, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 Amerika menjatuhkan bom Little Boy di Hiroshima. 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dijatuhkanlah bom Fat Man di Nagasaki. Hancur leburlah Jepang, dan akhirnya Jepang menyerah kepada Amerika, dan Jepang akhirnya pulang kampung karena mudik. Dia pulang kampungnya dibom, baru mudik dia. Dan proses pemulangan inilah yang akan terjadi tragedi di tepi Kali Bekasi. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1945, Burhanuddin Zakaria ditelepon oleh atasannya dari Jakarta bahwa nanti ada kereta api yang berisi tentara Jepang, sekitar berapa gerbong gitu, karena ada 90 tentara Kaigun, tapi di sini juga banyak yang bilang 86, 84 gitu. Kaigun itu adalah angkatan laut Jepang. Rencananya Jepang akan dibawa ke lapangan terbang Kalijati, Subang, lalu dilanjutkan pulang ke Jepang, dan prosesnya ini melewati daerah Bekasi. Kita bayangkan waktu itu tanggal 19 Oktober tahun 1945, di mana negeri kita ini baru saja merdeka dan peraturan ini belum sampai ke lapisan bawah, dan memang banyak terjadi pembunuhan, perampokan, terutama kepada tuan-tuan tanah. Karena warga-warga pribumi waktu itu, warga-warga Indonesia waktu itu sangat ditekan oleh para tuan-tuan tanah, para centengnya, dan kebanyakan juga centengnya itu pribumi juga. Dan akhirnya centeng-centeng ini, para tuan-tuan tanah ini kebanyakan dijarah atau dibunuh pada masa setelah kemerdekaan. Karena pada waktu itu Indonesia bagaikan hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang.
Setelah mendapat kabar bahwa akan ada kereta api yang ditumpangi oleh tentara Jepang melewati stasiun Bekasi, Letnan II Zakaria Burhanuddin ini meminta kepala stasiun untuk memberhentikan kereta tersebut, dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan kereta api ini bukan terjadi oleh tentara Jepang doang, karena setiap kereta api yang lewat itu akan diperiksa. Setelah diberhentikan, Letnan II Zakaria ini naik ke atas kereta api, lalu menanyakan surat izin pemberangkatan. Dalam ceritanya, Burhanuddin Zakaria ini mengetuk beberapa kali pintu gerbong kereta api tersebut, dan memang agak cukup lama katanya. Lalu keluarlah komandan Jepang, karena Letnan II Zakaria Burhanuddin ini pernah menjadi Heiho atau tentara yang dilatih Jepang, jadi bisa sedikit berbahasa Jepang. Lalu menanyakan surat izin perjalanan kereta apinya. Lalu komandan Jepang itu memberikan surat izinnya yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri waktu itu Ahmad Subarjo, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Di tengah pemeriksaan, tiba-tiba ada seorang tentara Jepang melepaskan tembakan pistolnya ke arah Letnan II Zakaria Burhanuddin, tapi tidak mengenainya. Mendengar suara tembakan, lalu berbondong-bondonglah para pejuang waktu itu, para TKR, pejuang masyarakat sekitar mendengar itu, lalu mengerubungi kereta api, dan akhirnya terjadi sedikit perkelahian yang terjadi oleh para masyarakat, pejuang, oleh tentara Jepang. Dan kondisi itu waktu itu tentara Jepang tidak semua memegang senjata, dan senjata itu ada di gerbong paling belakang. Beberapa tentara Jepang berlari ke gerbong belakang untuk mengambil senjata, dan akhirnya bisa dicegah oleh pejuang kita. Senjatanya pun diambil oleh para pejuang, dan bahkan ada masyarakat yang mengambil. Dan akhirnya semua tentara Jepang dibariskan dan semua dibawa ke tepi Kali Bekasi, dan disitulah akhirnya terjadilah eksekusi massal di tepi Kali Bekasi, yang lalu mayatnya dibuang ke tepi Kali Bekasi. Dari beberapa cerita yang ditanyakan kepada orang yang memang berada di situ, ada beberapa tentara Jepang yang menggunakan jimat yang waktu dieksekusi tidak mempan, dan akhirnya diceluti, dikelanjangin semua, dan akhirnya ditembak. Gua akan menunjukkan di mana lokasi tragedi itu terjadi. Nah, ini sebuah perlintasan, dan di sini kereta api, stasiun kereta api. Dan kalau kita lurus dari sini, ini ada sebuah tugu. Tugu ini yaitu memperingati tragedi itu. Dan ini jembatan kereta apinya. Dan di tepi Kali Bekasi inilah mayat-mayat tentara Jepang dibuang, dan Kali Bekasi berwarna merah. Dan dalam bukunya Robert Cribb, bahwa setelah terjadi kejadian itu, warga Bekasi diteror oleh hantu tanpa kepala, hantu tentara Jepang yang memegang kepalanya tapi di tangan. Ini peta tahun 2001. Dan posisi mereka di sini, dan di pantai dibuang Kali Bekasi ini. Itulah sedikit cerita dari tragedi di tepi Kali Bekasi. Sebenarnya ada beberapa versi tragedi ini. Versi kedua mungkin nanti gua akan bahas dalam video berikutnya. Kisah masa lalu.